Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pemateri serta peserta diklat yang telah berkenan hadir hari ini pada kegiatan in-house training program Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan di SMK Pasundan 1 Cianjur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjunan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan diklat hari ke-8 ini, kita akan memasuki pembahasan materi mengenai alur dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri, yakni yang pertama ada Ibu Desi Mayasari SIP, kemudian pemateri kedua ada Ibu Gini Fitrianur SPD, dan yang ketiga yaitu Bapak Arif Rahman Hidayat SIP MMPD. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita memasuki acara yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu Ibu Desi Mayasari SIP. Kepada Ibu Desi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Fitri sebagai moderator ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang alur dan tujuan pembelajaran. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Semangat, mana semangatnya? Semangat. Ini dong, kalau bilang semangat, tangannya diangkat ke atas, siap? Mana semangatnya? Semangat. Kasih ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai ya dari alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Apa Bapak Ibu masih ingat apa itu CP? Capaian pembelajaran. Pinter. Capaian pembelajaran. Terima kasih Mas Ina. Berarti ya next ya kita lanjut. Nah, oke Bapak Ibu, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP tadi. Oke, next. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja ya. Apa saja tahapan kognitif itu? Yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, dan dimensi pengetahuan, yakni faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
serta profil pelajar Pancasila. Nah, ini apakah Bapak Ibu masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Ingat, Bu. Nah, coba. Beriman kepada Allah yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke. Good. Bagus ya, terima kasih Mas Umi. Ternyata, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, mungkin materi yang bisa saya sampaikan hanya itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Boleh, Bu. Boleh, Saya Pak mau Arif lagi. Silakan, Pak Arif, silakan. Terima kasih, Bu Desi. Sedikit saya akan menambahkan dan memberi tanggapan. Saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, bahwa dalam menyusun alur dan tujuan pembelajaran, maka terlebih dahulu kita harus memahami istilah capaian pembelajaran. Karena capaian pembelajaran merupakan jenjang yang ditempuh oleh peserta didik dalam suatu fase tertentu, sehingga alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Dengan demikian, guru akan lebih mudah menentukan dan membuat alur tujuan pembelajaran sesuai dengan jenjang yang ditempuh. Begitu pula dengan tujuan pembelajaran yang merupakan pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diperoleh siswa di akhir suatu fase dalam bentuk penilaian secara akademis. Demikian Ibu Desi tanggapan yang saya ungkapkan. Terima kasih. Sama-sama Pak Arif, terima kasih juga. Terima kasih kepada ya. Oke, bagus sekali ya tanggapan dari Pak Arif. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Bapak yang lain? Ya cukup. Oke. Nah, kalau begitu mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Desi Mayasari sebagai pemateri yang sudah memberikan paparannya dan kepada peserta diklat yang sudah memberikan tanggapan pada materi yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk materi yang kedua, ini akan disampaikan oleh Ibu Gini Fitrianur SPD. Kepada Ibu Gini, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator yaitu Ibu Fitri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi berikutnya. Baik, kita mulai saja ya ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada secara profesional, kompetensi tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Nah, jadi ada 3 aspek dalam operasional komponen tujuan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua ada konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran.
Yang terakhir, ada variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa. Nah, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti ada mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada beberapa prinsip dari penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, di antaranya yang pertama ada sederhana dan informatif. Nah, perumusan ATP atau alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah umum dan tidak bermakna atau ambigu atau tafsir ganda. Yang kedua, esensial dan konseptual. Harus memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Nah, yang ketiga ada berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini harus antar fase dan antar tujuan pembelajaran harus saling terkait atau keterkaitan dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang. Lalu ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi ini yaitu diantaranya ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, yang kelima ada merdeka belajar. Pemahaman istilah merdeka belajar antara lain yang pertama, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Yang ketiga, pengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajarannya. Lalu yang keenam ada operasional dan aplikatif. Nah, rumusan ATP atau alur tujuan dan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Dan yang terakhir ada adaptif dan fleksibel. Nah, harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakter siswanya seperti apa, dan karakteristik satuan pendidikan serta mampu mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi mengenai materi yang telah saya paparkan? Di mute itu speakernya Bu. Bu Desi suaranya. Di mute. Nah. Boleh ya, saya memberikan tanggapan. Ya, baik Ibu Desi, saya persilahkan ya untuk Ibu memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Bu Gini. Oke, saya ingin sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa secara operasional tujuan pembelajaran memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Hal tersebut jika diterapkan dalam tujuan pembelajaran, maka akan meningkatkan bakat dan minat belajar peserta didik, karena di dalamnya memuat hal-hal yang menuntut siswa untuk kreatif dan berpikir kritis. Kemudian dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, terdapat 7 prinsip yang memudahkan guru untuk menyusun alur secara sistematis, mudah dipahami, serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di akhir fase. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, sebagai tanggapan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu pemateri. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Ibu Desi yang telah memberikan tanggapannya sangat baik ya Bu, dan membantu sekali ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya pada pemaparan kali ini. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Gini Fitria sebagai pemateri yang sudah menyampaikan paparannya. Dan kepada peserta diklat juga yang sudah memberikan tanggapan dari materi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk materi yang terakhir, ini akan disampaikan oleh Bapak Arif Rahman Hidayat, SIP MMPD. Kepada Bapak Arif, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan suatu materi. Baiklah, materi yang terakhir adalah bertopik prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 7 langkah yang harus Ibu Bapak ketahui. Yang pertama adalah melakukan analisis capaian pembelajaran yang membuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sana ada 6 fase capaian pembelajaran, dari fase A sampai F. Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Setelah itu, prosedur yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. 6. Tentukan lingkup materi dan materi utama. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Yang terakhir, langkah ke-7, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contohnya, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan memerlukan waktu 120 menit. Demikian paparan yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya harap dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, menanggapi, silakan. Pak, mungkin saya mau memberi tanggapan ya. Boleh Bu Gini, silakan. Nah, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ya. Dan hanya sedikit menambahkan saja bahwa dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran memang harus menempuh beberapa langkah yang di dalamnya memuat berbagai analisa seperti fase dan yang memuat profil pelajar Pancasila. Nah, hal tersebut akan sejalan dengan apa yang sudah dirancang dalam kurikulum
operasional sekolah pada SMK Pusat Keunggulan. Kemudian, beberapa langkah lainnya pun memuat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam sejumlah jam pelajaran yang sudah ditentukan. Nah, artinya guru merancang alur tujuan pembelajaran dengan sangat cermat sesuai dengan fungsinya, yakni merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, dan juga terarah. Nah, mungkin itu saja ya, Pak. Terima kasih Ibu Gini yang sudah memberikan tanggapan yang sangat baik. Nah, akhir kata pelatihan ini berakhir dan kemudian akan ditutup. Saya akan kembalikan kepada moderator Ibu Fitri Fitra SPD MPD. Silakan Bu. Terima kasih Pak Arif atas pemaparannya sebagai pemateri yang terakhir ya. Nah, yang sudah menyampaikannya sudah sangat jelas dan lugas ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih juga kepada peserta diklat yang sudah memberikan tanggapannya. Tadi ada Bu Gini ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tahapan-tahapan dari acara yang sudah kita lewati ini bersama, semoga apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup acara pada kegiatan ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan berjumpa lagi pada kegiatan di kelas selanjutnya di esok hari, di hari ke-9. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang telah saya sampaikan, dan saya haturkan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu, baik itu Bapak Ibu pemateri maupun peserta diklat. Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.